Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan ilmu yang akan kita dapatkan nantinya. Amin. Ketua kelas, silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, Pak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Cukup. Pada pagi hari ini, kita melanjutkan pembelajaran pekan lalu ya. Masih ingat pertemuan kemarin? Kita sudah belajar apa saja? Reduksi oksidasi, Pak. Banyak reaksi redoks yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Oksidasi terjadi pada buah apel yang berubah menjadi kecoklatan. Kemudian, pada atap yang terbuat dari seng juga mengalaminya. Selain itu, barang-barang berkarat yang terdapat di tempat rongsok. Ya, adakah yang masih ingat dengan apa yang dimaksud reaksi reduksi oksidasi itu? Saya, Pak. Reaksi reduksi oksidasi berdasarkan keterlibatan oksigen. Kalau reaksi oksidasi itu reaksi yang mengikat oksigen, sedangkan reaksi reduksi itu reaksi yang melepas oksigen. Benar, pada awalnya reaksi reduksi oksidasi itu didasarkan pada pelepasan dan pengikatan oksigen, atau dikenal dengan teori klasik. Teori klasik. Ya, teori klasik. Sekarang kita akan membahas perkembangan reaksi redoks ya anak-anak. Baik, Pak. Sekarang, coba amati secara mendalam logam berikut. Baik, Pak. Maka, tadi maksudnya bagaimana? Jadi, kita harus mengamatinya dengan baik. Ya, coba biasakan diri kalian menggunakan berbagai indera dalam mendapatkan data pengamatan ya. Baik, Pak. Dan catatlah hasil pengamatan dengan tabel di buku kalian. Kalau rincian tabelnya seperti apa ya, Pak? Buatlah tabel dengan kolom nomor, perlakuan tujuan, dan hasil pengamatan pada tabel kalian sehingga tampak seperti ini. Baik, Pak. Baik, kali ini Bapak akan membahas tentang logam seng dan juga logam tembaga. Masih ingat logam seng kemarin digunakan untuk apa ya? Atap rumah, Pak. Logam tembaga? Logam tembaga digunakan sebagai konduktor panas maupun konduktor listrik pada kabel. Biasanya, kabel tembaga digunakan pada perabotan rumah tangga, Pak. Iya, benar sekali. Sekarang, Bapak punya lempengan logam seng dan juga lempengan logam tembaga. Selain itu, Bapak juga punya berbagai larutan asam kuat seperti asam klorida, asam sulfat, asam fosfat, dan asam nitrat yang akan kita gunakan dalam pengamatan. Pada pengamatan ini, Bapak mereaksikan kedua logam tersebut pada masing-masing larutan asam kuat berikut. Pertama, Bapak reaksikan logam seng terlebih dahulu. Wow, catat yuk. Ayo El, kita isikan pada tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya, Bapak reaksikan logam tembaga pada larutan asam kuat yang sama. Kok tidak terjadi apa-apa ya? Iya ya dok. Ya, saya catat apa adanya saja deh. Khusus logam tembaga terdapat perlakuan tambahan. Sekarang, Bapak akan ganti ketiga larutan asam tersebut dengan larutan asam nitrat. Don, lihat. Catat Raka. Kira-kira bagaimana ya kalau ditambahkan air? Kemudian kita tambahkan air.
Coba amatilah apa yang akan terjadi. Wow, jadi biru. Catat Don. Oke. Nah, dari ilustrasi tadi, coba sampaikan pertanyaan yang dapat diinvestigasi. Pertanyaan investigable. Iya, coba biar Bapak jelaskan lagi. Dari ilustrasi tadi, mengapa logam seng dan tembaga dicelupkan ke dalam larutan asam kuat seperti asam klorida, asam sulfat, asam fosfat, dan asam nitrat ya? Sepertinya agar si logam tadi bereaksi dan melepas elektron ya? Iya, kayaknya. Oke, sebenarnya setiap apa yang kalian amati dan kalian tuliskan tadi berasal dari rasa ingin tahu kalian. Rasa ingin tahu yang muncul tersebut merupakan bentuk lain dari pertanyaan yang ingin kalian jawab. Oh, begitu. Pak, saya mau bertanya. Kira-kira ketika logam seng dicelupkan ke dalam berbagai larutan asam tadi, membutuhkan waktu berapa lama untuk bereaksi ya, Pak? Coba diketahui lebih dulu, kira-kira apa tujuan dari pertanyaan tadi? Tujuan saya ingin mengetahui berapa waktu reaksinya, Pak. Ya, bagus sekali. Sekarang, buatlah tabel dengan kolom nomor, tujuan, dan pertanyaan. Tujuan dari pertanyaan kamu tadi kan mengetahui waktu reaksi ya? Nah, itu disertakan ke tabel pada kolom tujuan. Lalu pertanyaan kamu yang bunyinya berapa waktu yang dibutuhkan logam untuk bereaksi, sertakan itu pada kolom pertanyaan ya. Baik, Pak. Pak, kira-kira apa yang menyebabkan seng dapat bereaksi? Sedangkan tembaga tidak bereaksi ketika dicelupkan ke dalam asam klorida, asam sulfat, dan asam fosfat ya, Pak? Ya, pertanyaan yang baik dari Emily. Sertakan ke dalam tabel juga ya. Baik, Pak. Menurutmu bagaimana, El? Menurutku, kalau di cuplikan ilustrasi tadi, dikarenakan potensial reduksi tembaga lebih rendah daripada hidrogen. Sedangkan, potensial reduksi seng lebih tinggi daripada hidrogen, sehingga dia dapat tereduksi. Memang potensial reduksi suatu logam itu sangat berpengaruh terhadap reaksi tersebut. Selanjutnya, dari pertanyaan Emily tadi, adakah yang bisa menyempurnakannya lagi dengan menambahkan variabel terikat, bebas, dan terkontrolnya? Variabel terikat, bebas, dan terkontrolnya. Menurutmu bagaimana, Don? Pak, kalau menurut saya, variabel terikatnya itu terjadinya proses oksidasi reduksi pada logam. Kalau variabel bebasnya, potensial reduksi suatu logam. Dalam hal ini, logam seng dan logam tembaga. Kalau variabel terkontrolnya, berbagai larutan asam kuat dengan konsentrasi yang sama, masing-masing 6 molar. Jadi begitu. Oh, iya ya, paham aku sekarang. Mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, pertanyaan investigable-nya Bagaimana pengaruh potensial reduksi terhadap terjadinya proses oksidasi logam dalam larutan asam? Ya, benar sekali. Sekarang, apakah kalian sudah paham? Paham, Pak. Yeay! Alhamdulillah. Sekarang, kita sudah mendapatkan pertanyaan investigable. Selanjutnya, apa hipotesis atas pertanyaan yang bunyinya bagaimana pengaruh potensial reduksi terhadap proses oksidasi logam dalam larutan asam? Untuk mendapatkannya, silakan kalian berdiskusi, carilah informasi boleh dari buku maupun internet supaya mendukung keakuratan dari hipotesis kalian. Baik, Pak. Baik, apakah kalian sudah mendapatkannya? Sudah, Pak. Ini Raka mau menyampaikannya. Tadi kami baca di internet, potensial reduksi mempengaruhi adanya oksidasi logam, Pak. Iya, Pak. Baik, adakah jawaban lain yang bisa menyempurnakan jawaban Raka dan Doni? Saya, Pak. Tadi baca di internet juga, jika potensial reduksi standar suatu logam lebih kecil dari hidrogen, maka ia akan lebih mudah teroksidasi.
Seperti halnya yang terjadi pada logam seng ketika dicelupkan ke dalam larutan asam klorida, asam sulfat, dan asam fosfat. Sebaliknya, jika potensial reduksi suatu logam lebih besar daripada hidrogen, maka ia akan lebih mudah tereduksi, dan itu terjadi pada logam tembaga. Ya, benar sekali jawaban kalian. Sepertinya kalian sudah mulai bisa ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sedikit-sedikit, Pak. Alhamdulillah. Pada perkembangannya, tidak semua reaksi redoks melibatkan oksigen, sehingga muncullah teori modern yang menyempurnakannya. Maka konsep reaksi redoks selanjutnya dijelaskan menggunakan konsep transfer elektron. Pada konsep transfer elektron, oksidasi adalah pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah pengikatan elektron. Sebenarnya, materi redoks khusus seperti tadi akan kita bahas lebih lanjut di kelas 12 besok dalam bab reaksi redoks dan elektrokimia. Tadi hanya untuk gambaran saja karena kita sedang mempelajari reaksi redoks berdasarkan transfer elektron. Baik, Pak. Sepertinya aku mulai suka kimia. Iya, aku juga, El. Materinya tambah seru ya. Jadi penasaran besok waktu kelas 12. Oh, masih besok ya? Ditunggu deh. Oh ya? Semoga saja masih ingat. Hehehe.